Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak harapkan Ananda Bapak pagi ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Perkenalkan, ya, nama Bapak adalah Mustafa Kamal yang selama 1 semester ini akan menemani Anda semua untuk mempelajari mata pelajaran kimia di SMKN 1 Gunung Kijang. Adapun materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran. Di SMP, Bapak yakin ya, Anda semua sudah pernah ya, membahas materi tentang perubahan materi dan pemisahan campuran ini. Nah, di SMK ini kembali akan kita pelajari lebih dalam. Nah, materi. Apa yang terpikir oleh Anda semua tentang materi? Ya, baju yang kita pakai, rumah kita, batu, tanah, semua itu adalah materi. Ya, material fisik yang menyusun alam itu disebut dengan materi. Atau di SMP dijelaskan bahwa materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, itu semua adalah materi. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah zat gas, ya, zat yang berbentuk cair, zat padat, ya. Contohnya air, kapur. Kalau dalam kimia namanya unsurnya karbon, ada nama senyawa namanya karbon dioksida, ya. Semuanya adalah materi. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua. Ada namanya zat tunggal, ada namanya campuran. Zat tunggal itu diklasifikasikan juga dua. Ada unsur, ada senyawa. Begitu juga dengan campuran, juga dibagi kepada dua, yaitu homogen dan heterogen. Nah, klasifikasi materi zat tunggal itu terbagi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campurannya terbagi lagi kepada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, mari kita bahas dulu yang pertama tentang zat tunggal. Apa itu zat tunggal? Ya. Zat tunggal adalah materi atau zat yang seluruh bagiannya memiliki komposisi yang sama dan memiliki seperangkat sifat yang tetap dan khas. Nah. Oke, lalu zat tunggal tadi terbagi kepada unsur, ya, dan apa? Dan campuran. Baik, oke, baik. Unsur, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisik maupun kimia. Ya. Dan unsur itu mengandung satu jenis atom. Apa contoh unsur? Ya, contohnya adalah natrium, magnesium, ya, besi, hidrogen, oksigen. Ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam tentang unsur ini. Nah, unsur itu dikelompokkan menjadi tiga. Ada unsur logam, ada unsur non logam, dan ada unsur metaloid atau unsur peralihan. Nah, kemudian tadi zat tunggal itu terbagi dua, ya. Ada unsur dan ada senyawa. Nah, sekarang apa itu lagi senyawa? Senyawa adalah zat yang terdiri atas dua atau lebih unsur yang secara kimia dia bergabung dengan perbandingan tertentu. Jadi si unsur-unsur tadi bergabung dia, ya, dengan perbandingan tertentu sehingga dia menghasilkan suatu zat baru. Nah, namanya adalah senyawa.
Apa contohnya? Air. Air itu adalah penyatuan dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen dengan komposisi tertentu. Ya. Kemudian ada sukrosa, kemudian ada kalsium karbonat dan sebagainya. Nah, senyawa itu juga terbagi pula kepada dua. Kalau bahasa sumbernya, senyawa itu terbagi dua ya. Yang pertama adalah senyawa organik, yang pertama adalah senyawa organik, sedangkan yang kedua adalah senyawa anorganik. Nah, begitu. Nah, nanti semua itu akan kita bahas lebih dalam. Sekarang Ananda hanya kita akan melihat secara garis besar apa saja akan kita pelajari pada materi ini. Oke. Kemudian tadi campuran. Ya, apa itu campuran? Campuran adalah materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal. Jadi zat tunggal itu bergabung beberapa buah sehingga dia mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Nah, apa saja campuran? Di atas dua jenis satu zat tunggal lebih dengan komposisi yang tidak tetap, masih mempunyai sifat zat asalnya, dapat dipisahkan menjadi komponennya. Nah, apa contoh campuran? Nah, ini pada gambar nih, nah, bisa lihat campuran itu terbagi dua, ada campuran heterogen, homogen, dan campuran heterogen. Sampai campuran homogen. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Sifat dan komposisinya seragam, tidak dapat dibedakan dengan melihat langsung maupun di bawah mikroskop optis terbaik sekalipun. Contohnya adalah larutan garam dapur garam dapur dalam air yang kita bikin dalam bentuk larutan. Kemudian campuran dapat dipisahkan melalui cara fisik antara lain dengan cara penyaringan. Apa itu penyaringan? Penyaringan adalah suatu cara untuk memisahkan zat padat dari suatu suspensinya. Nah, kemudian ada lagi dengan cara pengkristalan, ya, yaitu suatu cara untuk memisahkan zat padat dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya. Jadi kita panaskan sampai pelarutnya keluar, kemudian tinggallah sisa padatnya. Kemudian penyulingan. Penyulingan adalah suatu cara untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Jadi contohnya dalam memproses minyak bumi, ya, dalam proses bahan bakar. Selanjutnya sublimasi, yaitu suatu cara untuk memurnikan atau memisahkan zat-zat yang dapat menyublin, misalnya kapur barus dan iodin. Lalu ada lagi caranya kromatografi, yang tujuannya adalah untuk memisahkan campuran yang berdasarkan perbedaan daya serap zatnya. Nah, materi itu dalam bentuk wujudnya terbagi kepada tiga. Ada yang berwujud gas, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud padat. Nah, apa ciri-ciri dari gas? Ya, susunan molekulnya berjauhan, kerapatannya rendah, tidak selalu bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemudian gas itu selalu uniform atau serba sama campurannya. Kayak tarik menarik antar partikelnya dapat diabaikan. Kemudian kelajuan satu partikel selalu berubah-ubah, tapi laju rata-rata partikel-partikelnya memiliki volume dan bentuk tetap. Gas juga dapat dimampatkan. Gas dapat dalam bentuk atom tunggal seperti golongan gas mulia, helium, argon, xenon, ya, diamotik. Ada gas dalam bentuk diatomik dan ada dalam bentuk senyawa. Kemudian zat cair. Zat cair itu ciri-cirinya dia mempunyai kerapatan yang lebih tinggi bila dibanding dengan gas, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan padatan. Kemudian jarak antar partikelnya lebih dekat dan merupakan fase yang terkondensasi. Ciri-ciri zat cair, dia merupakan fase yang bisa dikatakan tidak terkompresi. Kemudian bentuk cairan akan menyesuaikan dengan wadahnya. Kerapatannya sangat, kemudian apalagi ciri zat padat, kerapatannya sangat tinggi, ya, jauh lebih tinggi daripada gas dan cairan. Jarak antar partikel sangat dekat, merupakan fase yang terkondensasi, merupakan fase yang bisa dikatakan tidak terkompresi dan mampu bertahan bentuknya. Dia sifat-sifat materi, ada sifat fisika, ada sifat kimia. Sifat dapat diamati karena ada perubahan fisika atau perubahan yang tidak kekal. Contohnya sifat fisika itu suhu, massa, warna, bau, titik didih. Ya,
Contoh suhu air untuk mandi 40 derajat, misalnya massa 5 gram nikel, belerang warna kuning. Nah, ini cuma adalah sifat fisika. Sifat kimia itu sifat-sifat yang dapat diamati muncul pada saat terjadi perubahan kimia. Contohnya besi. Nah, besi itu sifat kimianya ada karat. Nah, kapan dia bisa kita amati? Kalau karat udah muncul. Kemudian ada karbon, yaitu udah terbakar kayak kayu ya. Kemudian natrium ya, dengan kemudian dia bisa materai meledak. Nah, nanti anak-anak bisa melihat contoh-contoh sifat kimia yang akan kita praktekkan. Kemudian perubahan materi, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah bersifat dapat reversible, bersifat dapat balik dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin meleleh, air membeku, dan besi memuai. Air yang lilin dan meleleh kita bisa kembalikan dia menjadi lilin lagi seperti semula. Kemudian air yang membeku bisa kita cairkan kembali menjadi air yang biasa. Ya, ini contoh-contoh sifat fisika. Kemudian apa lagi? Perubahan sifat. Kalau perubahan kimia apa? Perubahan yang tak dapat balik atau bersifat kekal. Dia akan menghasilkan zat yang baru yang berbeda dengan zat yang semula. Perubahan kimia selanjutnya disebut dengan reaksi kimia. Contohnya apa? Besi berkarat, kertas atau kayu yang terbakar, dan fotosintesis ya. Ciri perubahan kimia itu apa? Terjadinya perubahan bau, terjadinya perubahan warna, terbentuknya gas, timbulnya cahaya, terbentuk endapan baru, terjadinya perubahan pH. Contoh perubahan materi. Gula adalah senyawa yang mudah terurai ya, dengan pemanasan menjadi senyawa yang lebih sederhana, misalnya karbon hitam, yang tidak dapat terurai lagi baik secara fisik maupun kimia, tetapi dapat berubah struktur dan sifatnya. Ini contoh ketika gula kita panaskan sampai dia terbakar. Ya, nanti kita akan praktekkan. Nah, ini adalah contoh perubahan materi yang sudah terbakar. Ini yang hitam ini tidak bisa lagi balik kembali seperti gula semula. Nah, itu yang dikatakan dengan perubahan materi. Oke, itu dulu itu dia. Ya, akan kita bahas pada materi ini secara garis besarnya. Enggak, begitulah gambarannya. Nanti minggu depan kita akan pelajari pelan-pelan satu persatu. Oke. Nah, oke, baik. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat. Kuncinya untuk sehat itu adalah jangan sakit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.